Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur malam hari ini sebelum kita beristirahat tentunya kita akan kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed. Saya berharap setiap kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan saudaraku, sehingga pagi kita renungkan firman Tuhan, kita ingat janji Tuhan, malam kita renungkan firman Tuhan, kita bersyukur karena setiap hari kita hidup karena kasih karunia Tuhan ya, sehingga kita melakukan apa yang Tuhan Yesus janjikan dalam kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan Yesus juga bilang bahwa kita manusia hidup bukan dari roti saja, bukan hanya dari makanan jasmani saja, tapi kita juga hidup dari setiap apa yang firman Allah sampaikan buat kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini, jika firman Tuhan melalui program Bible and Bed ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali sehingga berkat yang kita terima malam hari ini tidak hanya berhenti di kita, tapi juga boleh dinikmati oleh banyak orang ya. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang Tuhan percayakan dalam hidup kami boleh lewati. Sepanjang hari ini Tuhan tolong kami, sepanjang hari ini Tuhan sertai kami, sehingga kami boleh ada saat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, sebelum beristirahat kami rindu membuka hati kami untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi pegangan, pedoman dalam kehidupan kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah atas kami dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini sebelum beristirahat saya mau bagikan satu renungan buat setiap kita dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 11 dan ayat 12. Di mana Tuhan menciptakan wanita, Tuhan menciptakan pria, Tuhan menciptakan manusia itu sama gitu ya di pemandangan mata Tuhan. Kita lihat sama-sama. Namun demikian, dalam Tuhan, perhatikan, tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Maksudnya begini, Tuhan memandang kesamaan. Karena apa? Dikatakan selanjutnya, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Segala sesuatu berasal dari Allah. Laki-laki diciptakan, perempuan diambil dari tulang rusuk Adam, tulang rusuk laki-laki. Tetapi laki-laki lahir dari kandungan perempuan. Jadi gitu ya saudara ya. Jadi Tuhan menciptakan itu equal gitu. Tuhan menciptakan sama. Laki-laki perempuan sama di pemandangan mata Tuhan. Tetapi tugasnya, sama-sama bilang sama saya tugasnya. Tugasnya berbeda-beda. Laki-laki disebut sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin. Seorang wanita sebagai seorang penolong. Jadi fungsinya berbeda-beda, tugasnya berbeda-beda, job desk-nya berbeda-beda. Tetapi di pemandangan mata Tuhan sama. Segala sesuatu berasal dari Allah. Allah menghargai seorang laki-laki, Allah menghargai seorang perempuan. Ya. Jadi kalau kita dipercayakan Tuhan gitu kan, ada anak laki, anak perempuan sama saudara. Engkau yang lahir seorang laki, bersyukurlah dengan kelaki-lakianmu. Engkau dilahirkan seorang perempuan, bersyukurlah dengan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan berubah-berubah, iya kan? Kalau dipercayakan Tuhan laki ya jadi laki gitu loh. Kalau dipercayakan perempuan ya jadi perempuan gitu saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita tahu Tuhan menciptakan segambar dengan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, itu semua berasal dari Allah. Yang bukan berasal dari Allah ketika dia menolak pemberian Allah sebagai laki-laki, dia berganti menjadi perempuan, dikasih Allah perempuan, dia berganti menjadi laki-laki. Itu bukan berasal dari Allah. Kenapa? Karena Allah gak pernah salah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan gak pernah salah. Iya kan? Kalau Tuhan bilang kau jadi laki-laki, kau jadi laki-laki. Tuhan gak bilang, aduh salah, ternyata dia ada seorang perempuan harusnya jadi laki-laki. Gak mungkin saudara. Iya kan? Saya mau ajak setiap kita mengerti akan hal ini, sudah dikasih dalam Tuhan. Supaya kita sadar bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, itu berharga di mata Tuhan. Selama engkau tahu dirimu laki-laki, become a man. Jadilah seorang laki-laki. Selama engkau
tahu dirimu seorang perempuan, become a woman, jadilah seorang perempuan. Jangan dibalik-balik, itu permainan licik iblis, saudara. Nggak ada tuh, ya mungkin Tuhan salah. Saya sebenarnya seorang perempuan, tapi jatuhnya di dalam tubuh laki-laki. Nggak mungkin. Tuhan itu bukan manusia, saudara. Sehingga salah menaruh roh, salah menciptakan, nggak pernah. Yang salahnya itu manusia. Kenapa? Karena manusia mendengarkan omongan manusia lain. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan. Hari-hari ini ya saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab udah bilang hari-hari ini akan semakin jahat. Kalau kita tidak hidup berpatokan, berpadanan dengan firman Tuhan, maka kita akan menyimpang dari jalan-jalannya. Ingat, si jahat juga pakai firman, saudara. Ya, hanya firman yang diselewengkan. Semua, baik dia ngomong sama Hawa ketika di Taman Eden, maupun dia berbicara bahkan sama Yesus di padang gurun, semua pakai firman, ya. Jadi hati-hati, saudara dikasih dalam Tuhan. Terlihatnya seperti firman, terlihatnya gitu. Padahal itu semua sudah dipelintir gitu, sehingga akhirnya kelihatan firman, tapi sebenarnya itu bukan firman. Hari ini saya mau ajak setiap kita umat Tuhan untuk tahu Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita semua di pemandangan Tuhan sama. Tugasnya berbeda-beda. Makanya dalam Kolose 3 ayat 18 dan 21 itu udah ada bagiannya masing-masing. Alkitab kita mengajarkan bahwa semua tuh ada tugasnya, ya. Suami-suami, laki-laki, istri-istri, wanita-wanita, anak-anak, orang tua, itu ada tugasnya. Dalam Kolose 3 18 sampai 21, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, hai orang tua, ya kan? Jangan sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Udah ada bagiannya masing-masing. Tapi semuanya kita mesti tahu, semua berharga di mata Tuhan, ya. Jadi saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo hargai. Ayo belajar menghargai kedudukanmu, belajar menghargai apa yang sudah diberikan kepadamu. Jangan diganti-ganti, jangan diubah-ubah. Ya, itu bukan berasal daripada Tuhan. Ya, tapi kita mengasihi mereka. Kita membenci dosanya, namun kita mengasihi mereka. Kita doa sehingga ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan atas hidup mereka. Ya, Tuhan menghargai, Tuhan mencintai. Betul, tapi Tuhan tidak mau dipermainkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mau dipermainkan. Pastikan kita lakukan firman Tuhan. Pastikan apa yang sudah ditetapkan Tuhan, itulah yang harus kita jalankan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan. Kami tahu laki-laki dan wanita diciptakan Tuhan. Laki-laki dan wanita diciptakan segambar dengan Kristus. Itu sebabnya kami bersyukur setiap kami ya Tuhan. Kami pria-pria, kami laki-laki, kami wanita-wanita, kami perempuan-perempuan. Kami bersyukur buat setiap apa yang Tuhan percayakan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan setiap kami. Sehingga kami melangkah dalam firman Tuhan. Kami berjalan dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami ya Tuhan memiliki keraguan-raguan apapun, biarlah Tuhan yang jamah hati kami. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang salah. Tuhan telah menciptakan segalanya dan semuanya menjadi baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap benih firman yang hari ini kami dengar. Sehingga hari ini kami belajar untuk tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka terjadi dalam nama Yesus. Bahkan yang bimbang diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas setiap kami ya Allah. Malam hari ini kami akan beristirahat. Kami percaya malam ini kami tidur dengan nyenyak sebab berkat Tuhan ada atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudaraku. Selamat malam dan Tuhan memberkati.